Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan peran Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama saya, Farhan, dan akan ada 3 narasumber yang akan membantu menjelaskan materi hari ini. Kita sapa dulu ya guys ya. Halo semuanya. Halo Farhan, halo teman-teman pendengar. Menggunakan nama saya Muhammad Warni. Halo semuanya, saya kenal bisa ikut dalam podcast kali ini. Halo teman-teman, semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Sebenarnya bagaimana sih latar belakang berdirinya Partai Nasional Indonesia? PNI didirikan karena rakyat Indonesia saat itu hidup di bawah penjajahan Belanda dan mengalami banyak penderitaan. Banyak tokoh bangsa merasa bahwa rakyat harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Benar, sebelum PNI berdiri memang sudah ada organisasi pergerakan nasional lainnya, tetapi perjuangannya mereka dianggap belum cukup kuat untuk mencapai kemerdekaan penuh. Karena itu muncul keinginan untuk membentuk organisasi yang lebih tegas dalam menentang penjajahan. Akhirnya, pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, Soekarno bersama rekan-rekannya mendirikan PNI. Organisasi ini bertujuan membangun semangat nasionalisme rakyat Indonesia agar bersatu melawan penjajah. Ya udah, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Apa sih tujuan utamanya didirikannya PNI itu? Tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka sepenuhnya dari penjajahan Belanda. Selain itu, PNI juga ingin meningkatkan rasa persatuan dan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Mereka ingin rakyat sadar bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang harus bersatu. PNI juga menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Melalui pendidikan politik dan pidato-pidato perjuangan, rakyat diajak untuk percaya bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Pertanyaan ketiga nih ya, siapa aja sih tokoh penting dalam PNI itu atau yang terkenal deh? Tokoh yang paling terkenal tentu saja Soekarno, karena beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin utama PNI. Selain Soekarno, ada juga tokoh lain seperti Gatot Mahfudz, Mesku, dan Supri Dinati yang ikut membantu perkembangan organisasi ini. Tokoh-tokoh tersebut memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Mereka aktif menyebarkan semangat nasionalisme kepada masyarakat di berbagai daerah. Terus bagaimana sih cara perjuangan yang dilakukan oleh PNI dalam melawan penjajahan Belanda? PNI menggunakan strategi non-kooperatif, artinya mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan PNI lebih banyak dilakukan melalui pidato, rapat umum, pendidikan politik, dan penyebaran semangat nasionalisme kepada rakyat. Pidato-pidato Soekarno sangat berpengaruh pada masa itu. Beliau mampu membangkitkan semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana reaksi pemerintah di Belanda terhadap perkembangan PNI?
Belanda merasa khawatir karena PNI berkembang dengan cepat dan memiliki banyak anggota. Pemerintah Belanda takut jika rakyat Indonesia semakin bersatu dalam melakukan perlawanan besar terhadap penjajahan. Karena itu, pada tahun 1929, Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh Belanda. Mereka dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Saya tuh pernah dengar ya tentang pidato Indonesia menggugat. Emang ada hubungannya apa dengan pidato PNI itu? Pidato Indonesia menggugat disampaikan oleh Soekarno saat beliau diadili oleh Belanda setelah ditangkap. Dalam pidato itu, Soekarno membela perjuangan rakyat Indonesia dan mengkritik penjajahan Belanda yang menyengsarakan rakyat. Pidato tersebut sangat terkenal dan berhasil membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Terus PNI itu pernah dibubarkan kan? Nah, itu tuh mengapa sih akhirnya PNI itu dibubarkan? Karena apa gitu? PNI dibubarkan pada tahun 1931 karena tekanan dari pemerintah Belanda semakin besar. Banyak tokoh PNI ditangkap dan aktivitas organisasi diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial. Walaupun dibubarkan, semangat perjuangan PNI tetap hidup dan dilanjutkan oleh organisasi-organisasi perjuangan lainnya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pengaruh PNI bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? PNI berhasil meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. PNI juga membantu menyatukan rakyat dari berbagai daerah dan golongan untuk memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selain itu, perjuangan PNI menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi lain dalam melawan penjajahan hingga akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Wah, pembahasan hari ini sangat menarik ya. Jadi, kita bisa memahami bahwa Partai Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Sebagai generasi muda, kita juga harus menjaga persatuan dan semangat cinta tanah air. Karena kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar. Terima kasih pada 3 narasumber yang sudah membantu menjelaskan tentang sejarah dan peran Partai Nasional Indonesia. Dan terima kasih kalian yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, guys. Bye.